Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irna Yanti, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai teks eksplanasi yang mencakup pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh teks eksplanasi itu sendiri. Materi ini merupakan salah satu jenis teks yang sangat penting karena teks eksplanasi bukan hanya sering muncul dalam pembelajaran bahasa Indonesia, akan tetapi juga membantu kita memahami proses-proses yang akan terjadi di sekitar kita secara logis dan ilmiah. Sekarang kita akan memasuki yang pertama, yaitu pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya tertentu yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kata eksplanasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu explanation, yang artinya penjelasan. Jadi teks ini benar-benar bertujuan untuk menjelaskan, bukan untuk membujuk, bukan untuk mengajak, dan bukan untuk menghibur seperti teks cerpen. Contoh sederhananya dari teks eksplanasi ini menjelaskan bagaimana proses terjadinya pelangi, mengapa bisa terjadi banjir, atau bagaimana terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Dan yang paling penting, teks ini harus berdasarkan fakta, bukan pendapat pribadi. Jadi bisa dibilang teks eksplanasi ini bersifat informatif dan objektif. Nah, berikut ini adalah beberapa ciri khas teks eksplanasi yang membedakannya dari jenis teks yang lain. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi atau kesimpulan. Yang kedua, informasi berdasarkan fakta dan data yang bersifat objektif. Artinya, semua isi berdasarkan pada kenyataan, bukan berdasarkan fiksi atau pendapat pribadi. Yang ketiga, membahas mengenai pengetahuan dan peristiwa. Tujuannya agar pembaca dapat memahami mengapa dan bagaimana suatu hal bisa terjadi. Nah, dan yang terakhir ini adalah bersifat informatif, yaitu teks eksplanasi harus bersifat memaparkan data, menjelaskan informasi yang nyata, tanpa bersifat menggurui dan mendoktrin pembaca. Nah, yang selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Terdiri dari pernyataan umum. Pernyataan umum ini berkaitan dengan pernyataan suatu topik yang akan dijelaskan dengan gambaran-gambaran permasalahannya tersebut. Hal ini membahas proses terjadinya peristiwa, sebuah pernyataan awal untuk menuju sebuah pembahasan. Bisa dikatakan sebagai latar belakang masalah. Nah, yang kedua itu adalah isi berkaitan dengan sebab akibat. Isi ini berkaitan tentang pemaparan secara detail peristiwa dengan menjelaskan proses terjadinya secara tuntas, mengaitkannya dengan sebab akibat terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa yang dijelaskan secara bertahap dari awal hingga akhir. Yang ketiga yaitu ada interpretasi. Interpretasi ini berisi tentang hasil analisa dari peristiwa tersebut dengan menginterpretasikan fenomena tersebut. Interpretasi ini juga menegaskan kesimpulan tentang topik yang telah disajikan. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu prasa, kohesi, konjungsi, dan juga istilah. Yang pertama ada prasa. Prasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi saja. Prasa berdasarkan kategori atau jenis katanya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada prasa verba. Prasa verba ialah prasa yang dibentuk oleh kata kerja. Yang kedua ada prasa nomina. Prasa nomina ialah prasa yang dibentuk dari kata benda. Dan yang terakhir ada prasa adjektif. Prasa adjektif ialah prasa yang dibentuk dari kata sifat. Nah, yang selanjutnya ini adalah kohesi. Konsep kohesi mengacu kepada hubungan bentuk. Artinya unsur-unsur wacana
yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Kohesi wacana terbagi dalam dua aspek, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal artinya kepaduan bentuk sesuai dengan tata bahasa, sedangkan kohesi leksikal meliputi dua bagian utama, yaitu ada referensi dan substitusi. Referensi merupakan pengacuan satuan lingual tertentu terhadap satuan lingual lainnya. Dilihat dari klasifikasinya, referensi terbagi dari 4 bagian, yaitu referensi personal, pengacuan satuan lingual berupa pronomina atau kata ganti orang. Nah, yang kedua ada referensi demonstrasi, yaitu pengacuan satuan lingual yang dipakai untuk menunjuk. Yang ketiga ada referensi interrogatif, yaitu pengacuan satuan lingual berupa kata tanya. Dan yang terakhir ada referensi komparatif, yaitu pengacuan lingual yang dipakai untuk membandingkan satuan lingual dengan satuan lingual yang lainnya. Nah, yang kemudian ada substitusi atau penggantian. Substitusi diartikan sebagai penggantian satuan lingual dengan satuan lingual lainnya dalam wacana untuk memperoleh unsur pembeda. Substitusi dilihat dari satuan lingualnya dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu ada substitusi nominal, penggantian satuan lingual lain yang berupa kata benda. Kemudian yang kedua ada substitusi verbal, yaitu penggantian satuan lingual dengan satuan lingual lain yang berupa kata kerja. Kemudian yang ketiga ada substitusi frasa, yaitu penggantian satuan lingual tertentu dengan satuan lingual lain yang berupa frasa. Nah, yang terakhir ada substitusi klausa, yaitu pergantian satuan-satuan lingual tertentu dengan satuan lingual lain yang berupa klausa. Nah, bagian ketiga dari kaidah kebahasaan teks eksplanasi yaitu ada konjungsi. Konjungsi adalah kohesi gramatikal yang dilakukan dengan menghubungkan unsur yang satu dengan unsur lain. Unsur yang dirangkai berupa kata, frasa, klausa, dan paragraf. Macam-macam konjungsi yaitu ada penambahan, contohnya seperti dan, atau. Nah, kemudian ada perbandingan seperti kata tetapi dan sementara. Terus ada waktu yaitu kata setelah, sebelum, sejak, ketika. Dan yang terakhir ada sebab akibat, sehingga, karena, sebab, jika, walaupun, meskipun. Yang terakhir dari kaidah kebahasaan teks eksplanasi yaitu ada istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Berikut ada macam-macam dari istilah. Macam-macam istilah ada 3. Yang pertama istilah khusus. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dengan pemakaiannya hanya dapat dipahami oleh orang yang berkecimpungan dalam bidang tertentu. Nah, yang selanjutnya ada istilah asing. Istilah asing ialah kata atau unsur bahasa asing yang cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti istilah asing. Nah, yang ketiga ada istilah serapan. Istilah serapan ialah kata atau unsur bahasa asing yang cara pengucapan dan penulisannya sudah mengalami penyesuaian atau perubahan makna sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sebelum memasuki contoh teks eksplanasi, saya akan menampilkan beberapa penggalan video terlebih dahulu. Silahkan disimak. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Selasa siang hingga petang kemarin membuat sejumlah lokasi ini terendam banjir. Hujan lebat turun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi merendam ribuan rumah warga. Kecamatan di Kota Serang, Banten terendam banjir. Diguyur hujan deras setelah beberapa hari belakangan, sejumlah wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Tegah terendam banjir. 5 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir setinggi mencapai 1,5 meter. Setelah tadi kita melihat beberapa penggalan video mengenai banjir, pasti ada beberapa orang yang bertanya-tanya, mengapa banjir bisa terjadi dan bagaimana awalnya banjir bisa terjadi. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita sama-sama lihat contoh dari teks eksplanasi.
Banjir merupakan salah satu bencana alam yang kerap terjadi setiap tahun di berbagai wilayah Indonesia. Banjir sendiri terjadi ketika air meluap akibat ketidakmampuan sungai, danau, drains, atau aliran air lainnya yang menampung curah hujan yang tinggi. Saat hujan turun deras dalam jumlah besar, air akan meluber dan menggenangi tempat-tempat di sekitarnya, termasuk daerah yang memiliki sistem tampungan air yang buruk. Umumnya, banjir terjadi di kawasan seperti pinggiran sungai, pemukiman yang dibangun di atas area resapan air, serta wilayah yang memiliki sistem drains tidak optimal. Bencana ini biasanya muncul saat musim hujan ketika curah hujan sangat tinggi. Terjadinya banjir dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Faktor alam mencakup penyebab yang datang langsung dari kondisi alam itu sendiri. Misalnya, hujan deras dengan durasi lama. Hal ini menyebabkan air sungai atau penampungan meluap, lalu menggenangi daerah sekitar. Selain itu, ada juga proses erosi dan sedimentasi yang mempersempit aliran sungai, sehingga kapasitas air yang bisa ditampung pun menurun. Di sisi lain, faktor sosial justru menjadi penyebab yang berasal dari perilaku manusia. Misalnya, pembangunan rumah atau gedung di wilayah resapan air, kebiasaan membuang sampah ke sungai, hingga penggundulan hutan. Semua hal tersebut mengganggu keseimbangan alam dan memperbesar risiko terjadinya banjir. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa banjir adalah bencana alam yang disebabkan oleh dua faktor utama, faktor alam dan faktor sosial. Namun, faktor sosial memiliki peran paling besar dalam memperparah dampak banjir. Maka dari itu, kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana ini. Nah, teman-teman, dari penjelasan di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa teks eksplanasi adalah jenis teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena berdasarkan fakta dan logika. Struktur utamanya terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Bahasa yang digunakan bersifat ilmiah, logis, dan sistematis. Memahami teks eksplanasi bukan hanya berguna di dalam kelas, namun berguna juga dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di era informasi seperti sekarang, agar kita dapat memilih informasi yang benar dan ilmiah di tengah banyaknya hoax di internet. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.